Silakan Bu. Udah. Di layar saya ada tampil apa Bu? This meeting is being record. Di sini. Nah itu got it. Bapak klik got it. Oke, sudah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, Bapak dan Ibu, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan bimbingan teknis terkait dengan seleksi calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, dalam minggu-minggu ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan seleksi calon guru penggerak yang angkatan ke-7, Bapak dan Ibu, yang masuk ke WA kami, dan kami melihat bahwa memang dalam beberapa hari ini pembicaraan terkait dengan seleksi guru penggerak di angkatan ke-7 itu memang sangat intens di berbagai grup. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya Ahmad Taufik Nasution mengambil inisiatif Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kami ingin mendorong Bapak dan Ibu bisa masuk ke tahap berikutnya nanti. Tentu yang tahap administrasi juga harus dilengkapi dengan hati-hati, karena itu akan sangat berpengaruh fatal juga terhadap Bapak Ibu masuk ke tahap berikutnya. Jadi ada tahap yang berikutnya, ya tahap yang kedua. Ya, tentu Bapak dan Ibu harus benar-benar mempersiapkan, karena memang jumlah peminat guru penggerak ini terus terang Bapak dan Ibu jumlahnya mungkin berkali-kali lipat peminatnya dibanding dengan angkatan pertama. Saya adalah guru penggerak angkatan pertama, Bapak dan Ibu. Banyak sekali guru-guru yang tidak mau ikut guru penggerak. Tapi setelah adanya perubahan kebijakan pemerintah dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40, Bapak dan Ibu, dan peraturan ini baru saja diterbitkan, ya. Kalau tidak salah mungkin beberapa minggu yang lalu gitu. Nanti kita cek ya Bapak dan Ibu. Yang jelas dalam 1 bulan ini Permendikbud itu merubah semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, itu nanti akan menjadi concern saya. Baik Bapak dan Ibu, izin saya akan mengarahkan materi kita ini selama 15 menit. Jadi saya mohon Bu Eli dan Bu Elvi nanti mohon jika tinggal beberapa menit lagi agar saya diingatkan, karena ini kegiatan kita malam hari dan kemudian jangan sampai mengganggu istirahat teman-teman sekalian. Baik Bapak dan Ibu, saya akan share materi saya terkait tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Eli, Bapak dan Ibu. Ya, kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, di sini saya adalah guru penggerak. Mohon maaf, bukan CGP lagi ya. Jadi saya adalah guru penggerak. Ini kita biasa Bapak dan Ibu di dalam interaksi dengan teman-teman selama 9 bulan ya di pendidikan itu kita nyebutnya CGP. Jadi kita tidak menyebut calon guru penggerak, tapi CGP. Jadi CGP itu adalah calon guru penggerak. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau lulus istilah-istilah inilah yang sering nanti akan muncul di WA group. Bapak dan Ibu, saya angkatan pertama. Saya lupa tahun berapa ini, karena tahunnya nggak saya hafal itu di angkatan pertama tahun berapa. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu, kami pendidikannya itu selama 9 bulan.
ya Bapak dan Ibu. Jadi cukup lama. Dan Bapak dan Ibu berbahagialah karena untuk angkatan ke-6 itu kita dapat informasi dari tim penilai, itu pelaksanaannya tidak lagi 9 bulan, ya, tapi selama 6 bulan Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini di apa namanya dipersingkat untuk masa pendidikan calon guru penggerak. Bapak dan Ibu sekalian, ya, apa sebenarnya guru penggerak itu? Guru penggerak itu, Bapak Ibu, adalah pemimpin pembelajaran, ya. Jadi dia menjadi pemimpin dalam pembelajaran, pemimpin kepada anak didiknya, peserta didiknya, untuk apa? Untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, Bapak dan Ibu, ya, secara menyeluruh. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana karakter-karakter di kurikulum Merdeka, Bapak. Walaupun sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka atau sebelumnya namanya kurikulum prototype, itu Bapak dan Ibu nanti akan terlihat paradigma yang sudah berdiri. Yang dulu namanya adalah KD, maka di dalam di dalam kurikulum Merdeka itu nanti namanya capaian-capaian. Dan capaian-capaian itu paradigmanya holistik, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian aktif, Bapak dan Ibu. Nah, di sini artinya Bapak dan Ibu sebagai guru itu nanti paradigmanya sudah berubah. Kalau dulu ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum, sekarang ada istilah yang saya dengar 2 hari yang lalu dari Bapak Kepala Dinas Cabang Lubuk Pakam. Kebetulan saya diminta untuk menjadi fasilitator pengimbasan sekolah kurikulum Merdeka. Jadi ada satu istilah yang dimunculkan yaitu ganti murid, ganti strategi pembelajaran. Dia mengatakan ganti murid, ganti kurikulum. Maksudnya adalah ketika murid kita sudah tamat dan murid yang baru masuk, maka sebenarnya pendekatan pembelajaran kita juga harus berganti, Bapak dan Ibu. Itu salah satu paradigma baru, Bapak dan Ibu. Itu nanti ada di materi namanya strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Bu LP akan menyinggung, tapi hanya abstraksinya saja, karena waktu kita sangat terbatas. Jadi ada namanya strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian guru itu nanti proaktif, Bapak dan Ibu. Jadi, jangan Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak dan Ibu mengikuti guru pendidikan ini, penggerak ini, nanti seperti kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang selama ini Bapak dan Ibu ikuti, terutama webinar-webinar yang hanya satu arah saja. Ya, tapi nanti di dalam kegiatan ini Bapak dan Ibu harus berubah, ya, dan harus mengikuti suasana proses pembelajaran yang aktif. Oleh karena itu Bapak dan Ibu dari sekarang harus mengenal apa itu Jamboard. Bapak dan Ibu harus melatih dan mengetahui semua fitur-fitur yang ada di Google Meet, ya Bapak dan Ibu. Karena nanti Bapak Ibu juga akan menggunakan LMS, Learning Management System. Di Learning Management System itu semuanya serba digital, Bapak dan Ibu. Nah, jadi nanti terkait dengan LMS akan diperkenalkan secara singkat abstraksinya saja oleh Bu LP Sahroini, ya, dari Serdang Bedagai. Kemudian Bapak Ibu, dalam pengembangan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, ini Bapak dan Ibu sangat dipengaruhi filosofisnya adalah terkait dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka Bapak dan Ibu juga nanti akan diperkenalkan dengan materi Ki Hajar Dewantara, dan itu ada di modul 1, ya Bapak dan Ibu. Ini kebetulan saya di dalam pengimbasan kurikulum Merdeka mendapat tugas diamanahkan untuk menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti materinya saya kirim kepada Bapak dan Ibu. Tapi intinya kita harus memikirkan bukan lagi terhadap hal-hal yang bersifat perangkat-perangkat pembelajaran NC, tapi kita sudah lebih berorientasi memikirkan bagaimana karakter-karakter anak, potensi-potensi anak yang berbeda-beda.
Nah, makanya nanti Bapak dan Ibu adalah sangat penting penguatan materi berdiferensiasi itu. Tolong Bapak dan Ibu, materi penguatan berdiferensiasi itu menjadi menurut saya adalah semacam jantungnya proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Saya kebetulan ketika program pengimbasan pada sekolah itu kami 3 hari melakukan diskusi ya di satu kafe. Kami terus mengkuliti kurikulum kurikulum ini Merdeka, dan bagi saya tidak begitu sulit untuk mengkulitinya karena kita sudah 9 bulan mengikuti program sekolah guru penggerak. Jadi di sana Bapak dan Ibu itu strategi pendekatan berdiferensiasi itu menjadi sesuatu jantungnya bagaimana kita bisa menganalisis profil siswa sehingga nanti kita bisa melakukan pendekatan konteks materi yang konten yang berbeda, kemudian pendekatan kepada siswa juga berbeda-beda. Jadi sangat penting untuk mendiagnostik potensi anak, Bapak dan Ibu. Saya kira itu nanti bisa Bapak Ibu dapatkan di pelatihan pendidikan kurikulum guru penggerak. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu, sangat penting nanti Bapak Ibu memahami apa yang disebut sebagai project, ya Bapak dan Ibu. Jadi paradigmanya nanti di struktur kurikulum itu Bapak dan Ibu ada perubahan yang sangat mendasar. Nanti di sana ada namanya aspek pelajaran yang terkait dengan intrakurikuler dan ada yang terkait dengan project Bapak dan Ibu. Nah, project itu muatan-muatannya adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Maka Bapak dan Ibu nanti akan diperkenalkan dengan, tapi Bapak dan Ibu mohon maaf, ini profil pelajar Pancasila memang waktu di pelatihan kurang disinggung. Ini lebih banyak disinggung di dalam kurikulum Merdeka. Jadi pada sekolah penggerak Bapak dan Ibu ini profil pelajar Pancasila ini dikembangkan melalui proyek Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya kira saya akan menunjukkan contoh karena ini terkait dengan yang sekarang diincar oleh banyak guru. Yang dulunya ini tidak ada impact secara karir, impact secara katakanlah untuk pengembangan karirnya. Sekarang Bapak dan Ibu ini dicari Bapak dan Ibu. Jadi sertifikat ini adalah menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas Bapak dan Ibu. Itu ada di Permendikbud nomor 40 ya. Jadi sekarang Bapak Ibu di Provinsi Sumatera Utara sudah keluar surat edaran. Jadi diminta kepada sekolah penggerak, diminta kepada guru penggerak untuk melamar, untuk mengajukan, bukan melamar sebenarnya, mengantar berkas permohonan berkas portofolio untuk menjadi kepala sekolah ke Kepala Dinas Pendidikan. Jadi kalau misalnya saya ingin menjadi kepala sekolah Bapak dan Ibu, saya sudah memenuhi syarat. Karena artinya salah satu syarat yaitu punya sertifikat guru penggerak. Jadi saya dengan sertifikat ini, kemudian dengan syarat-syarat lain yang sudah saya penuhi, saya diminta untuk menghadap langsung ke kepala dinas sesuai dengan surat edaran. Nah, dan itu Bapak dan Ibu, kemungkinan peluang saya untuk jadi kepala sekolah itu adalah tinggal hanya mungkin 5-10% saja. Kenapa? Karena jumlah guru SMA Bapak dan Ibu itu di Deli Serdang itu yang punya sertifikat ini Bapak Ibu itu jumlahnya cuma 7 atau 8 lah di angkatan 1 ya. Tapi ada angkatan 2, tapi mungkin saya nggak tahu angkatan 2 mungkin Deli Serdang tidak ada. Tapi jumlah kami kalau kumpul itu sedikit Bapak dan Ibu. Ya, katakanlah ada 12 karena kemarin kami dikumpulkan di ruangan Dinas Pendidikan yang SMA, kami ada 12 orang. Nah,
yang 12 orang itu ada guru honor. Nah, tentu guru honor belumlah memenuhi syarat. Jadi artinya Bapak dan Ibu, dengan jumlah kepala sekolah yang pensiun ya dan kemudian kepala sekolah yang PLT, maka sebenarnya jumlah kami ini itu saja belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan kepala sekolah apabila PP ini diberlakukan. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu menjadi satu sertifikat yang dicari oleh teman-teman yang ingin mengembangkan karirnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mohon izin Bu Eli kalau menerima partisipan bisa ya? Bisa Pak, bisa. Bu Eli, ini di tempat saya tampilannya berubah ya. Apakah di sana berubah? Berubah Pak, jadi kotak dengan wajah sedih. Coba oke, kalau begitu saya mohon maaf Bapak Ibu, saya close dulu ya, kemudian saya masuk lagi. Baik Bapak dan Ibu, ya saya lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini nilai saya amat baik. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir lah ya. Apabila Bapak Ibu nanti ada kendala, itu tinggal koordinasi saja. Jadi jangan bayangkan Bapak dan Ibu ini seperti diklat calon pengawas, tidak Bapak dan Ibu. Jadi suasananya sangat santai, ya, suasananya sangat nyaman. Jadi Bapak dan Ibu, saya pastikan Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu sehat, Bapak dan Ibu tidak mengundurkan diri, ya itu insya Allah Bapak dan Ibu akan mendapat nilai yang sama dengan saya. Nah, dan rata-rata nilainya memang Bapak dan Ibu yang lulus itu nilainya memang amat baik semua. Nah, inilah Bapak dan Ibu strukturnya cukup banyak Bapak dan Ibu. Jadi ada 306 JP Bapak dan Ibu. Jadi ini kalau di dalam rekor Muri ini adalah JP yang paling banyak Bapak dan Ibu. Ada 306 JP. Tentu dengan Bapak dan Ibu di angkatan 7 dengan 6 bulan mungkin ini nanti akan ada sedikit mungkin berpengaruh terhadap JP. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu diperkenalkan Bu Eli ya terkait modul Bu LP terkait dengan modul-modulnya. Lima menit lagi ya Pak Taufik. Iya Bu. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, saya tidak tahu ini karena memang laptop saya dari tadi sore ini belum berhenti karena tadi ngajar mahasiswa. Ini juga apakah ada mungkin kena. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada berikutnya Bapak dan Ibu. Ya, apa peran guru penggerak Bapak dan Ibu? Ya, nah peran guru penggerak adalah Bapak Ibu lebih kepada nanti Bapak dan Ibu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan didorong untuk membuat kegiatan aksi-aksi nyata Bapak dan Ibu. Dan itu tentu membutuhkan satu pertama niat yang kuat, yang kedua dan kemampuan Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan guru-guru di sana agar bisa berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru di sana. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti saya kira karena sangat teknis ya nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambaran dari dialog-dialog kita. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu harus menyiapkan niat yang kuat, kemudian kemampuan untuk berkolaborasi karena kalau tidak Bapak dan Ibu akan tidak nyaman. Jadi harus berkolaborasi dengan semua pihak Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu berikutnya adalah terkait mengapa harus menjadi guru penggerak. Jadi guru penggerak itu Bapak Ibu diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, pemimpin-pemimpin di masa depan ini sekarang sudah mengarah kepada pemimpin-pemimpin yang kebijakannya itu adalah menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas. Yang tadinya hanya ruang lingkupnya pada siswa ini menjadi pengawas. Kenapa? Karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melihat bahwa ternyata tidak cukup menjadi pemimpin pada siswa, karena ternyata efektivitas dan upaya untuk mengembangkan nanti yang disebut dengan yang tadinya kurikulum prototipe, kemudian menjadi kurikulum merdeka, dan untuk mengembangkan kurikulum merdeka itu
butuh orang-orang leader Bapak dan Ibu di satuan sekolah, dan itu ada pada kepala sekolah Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena yang namanya sekolah penggerak itu harus diajukan oleh kepala sekolah. Nah, Bapak dan Ibu dilihat bahwa kepala sekolah yang ada ini mereka banyak yang mohon maaf dalam tanda kutip banyak yang tidak berminat untuk menjadi sekolah mengimplementasikan kurikulum merdeka Bapak dan Ibu. Nah, dengan nanti guru-guru penggerak ini menjadi kepala sekolah, maka akan frekuensinya akan berbeda. Makanya target pemerintah 2024 itu untuk mempercepat implementasi kurikulum itu, maka diarahkan nanti Bapak dan Ibu menjadi kepala sekolah di satuan-satuan yang ada. Kemudian Bapak dan Ibu, apa saja yang didapat jika menjadi guru penggerak? Ya, ini yang didapat tentu terkait dengan apa yang disebutkan tadi, ya selama 6 bulan, ya. Jadi yang lama itu 9 bulan. Lalu mungkin nanti Bapak dan Ibu akan dapat sekitar mungkin 10 atau 11 modul ya. Kalau yang sebelumnya itu materinya, kemudian Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu dapat ada pengalaman-pengalaman yang untuk bimbingan dan mentoring dari pengajar praktek. Jadi Bapak dan Ibu nanti jangan khawatir ada yang mendampingi Bapak dan Ibu. Jadi jangan bayangkan Bapak dan Ibu nanti di dalam pendidikan ini Bapak dan Ibu dibiarkan. Tidak, Bapak Ibu didampingi, namanya pengajar praktik Bapak dan Ibu. Mereka mendampingi dan mereka memberikan sumber-sumber belajar, mereka memberikan pendampingan, apa saja yang terkait dengan masalah-masalah Bapak dan Ibu, nanti ada namanya pengajar praktek. Jadi pengajar praktek ini nanti mendampingi Bapak dan Ibu, ada 5 orang, itu nanti satu pengajar praktek. Bapak dan Ibu, kemudian mungkin ini saya lewati yang tidak begitu esensial, ya. Nah, terkait nanti dengan apa yang didapat, misalnya dalam bentuk katakanlah pembiayaan uang, itu nanti Ibu LP akan menjelaskan apa saja budget dalam apa saja komponen pembiayaan yang Bapak Ibu dapatkan. Bapak dan Ibu, ini adalah PP nomor 40 ya, yang terkait dengan di sini Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya di pasal 2 ya, pasal 2 ini memiliki sertifikat untuk menjadi kepala sekolah, itu Bapak dan Ibu memiliki sertifikat guru penggerak. Ya, di samping juga yang lain itu saya kira tidak perlu saya jelaskan ya, tapi yang ini memiliki sertifikat guru penggerak. Artinya bila Bapak dan Ibu tidak memiliki sertifikat guru penggerak, nah itu agak tidak menjadi prioritas ya Bapak dan Ibu. Itu. Nah, ini Permendikbud ya Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu, ini contoh kebijakan di Dinas Pendidikan Bapak dan Ibu. Ya, jadi terkait dengan PP itu, maka di sini Bapak dan Ibu merubah untuk merekrut termasuk untuk kepala sekolah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat itu di sini di nomor 6 ya, nomor 6 ya, lihat kursornya Bapak Ibu. Di sini dikatakan. Tapi, maaf Pak Taufik, share screen-nya tidak ada. Oh, begitu ya? Iya. Apa baru tidak ada atau sudah dari tadi? Ya sudah Allah, dari tadi ya yang saat Bapak bilang laptopnya sudah capek. Ya, ya Allah. Mungkin bisa dipercepat lagi Pak Taufik, ya, waktunya sudah habis. Nah. Ya, saya tinggal ini ya. Nah, di sini saya minta Bu Eli izin 1-2 menit lagi. Siap Pak. Di sini Bapak Ibu ada kalimat ya. Bapak dan Ibu, ini dampak dari PP itu di sini dikatakan apabila Bapak dan Ibu ingin menjadi kepala sekolah, maka menyatakan keinginan langsung ke Dinas Pendidikan, tidak melalui perantara. Nah, ini Bapak dan Ibu, melalui Dinas Pendidikan. Jadi artinya Bapak dan Ibu bisa menjumpai kepala cabang Dinas Pendidikan untuk menjadi kepala sekolah. Dan ini saya mengungkapkan ini karena memang ini kan sudah menjadi kebijakan. Nah, dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Next, Bapak dan Ibu, sedikit lagi. Nah, ini saya kira penting, Bu Eli, terkait syarat manajerial.
Jadi syarat manajerial selama ini dipahami adalah pernah jadi wakil kepala sekolah dan pernah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah berubah berdasarkan PP ini. Salah satunya Bapak Ibu bisa melampirkan sertifikat atau SK pernah menjadi ketua MGMP dan perkumpulan atau asosiasi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kami dorong Bapak dan Ibu bisa, Bapak dan Ibu apabila di daerahnya belum ada ketua AKPAI, belum ada AKPAI, Bapak dan Ibu ambil kesempatan ini, karena nanti Bapak dan Ibu ketika mendapat SK sebagai ketua AKPAI, itu masuk di dalam ini manajerial. Jadi Bapak dan Ibu punya surat terkait dengan manajerial, artinya kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu sudah berubah paradigmanya, tidak aja wakil kepala sekolah dan ini tadi diklat kepala sekolah, tapi juga menjadi ketua AKPAI. Kira-kira bahasa apanya begitulah ya, dalam konteks kebetulan saya juga pengurus di DPP. Nah, baik Bapak dan Ibu, berhubung waktunya ini sudah habis, nanti kita akan lanjutkan di dialog ya, nanti kita akan membantu Bapak dan Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Jadi Bapak Ibu bisa disimpulkan ya untuk apa sih yang dijanjikan dari guru penggerak ini. Kalau yang PNS mungkin bisa jadi kepala sekolah atau pengawas sebagai ini ya prioritas. Kemudian kalau yang untuk honor gimana Pak? Ada kemungkinan untuk diangkat jadi P3K ya kabarnya? Belum sampai ke sana, tapi belum. Potensinya bisa jadi afirmasi. Tapi itu penafsiran kita ya Bu ya. Iya. Tapi kan nggak mungkin ada ini ya, nggak mungkin nggak ada apanya feedbacknya ke kita ya. Pasti ada keuntungan untuk kita. Iya. Nah, maka jadi Bapak dan Ibu sebelum nanti jangan nanti sudah kebijakannya keluar baru kita semacam menyesal Bapak dan Ibu. Jadi potensi ini harus kita ambil. Ya. Oke. Silakan. Baik Bapak Ibu, ya Pak. Baik Bapak Ibu kita lanjut ya. Saya lanjutkan materi Pak Taufik berkaitan dengan guru penggerak. Yang paling dasar dulu ya, kita dari SIM PKB. Ya, dari SIM PKB karena banyak sekali memang teman-teman bertanya tentang SIM PKB ini, dari mana masuknya, kemudian bagaimana cara punya akunnya dan lain sebagainya. Saya izin share screen. Sudah kelihatan ya? Kelihatan ya Pak Taufik ya? Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari punya akun dulu ya, pencarian nomor UKG. Nah yang pertama adalah Bapak Ibu kan harus punya nomor UKG nih. Ya. Bentar, tidak kelihatan ya? Oke. Nah, nomor UKG ini dari mana sih kita dapat? Bapak Ibu silahkan klik aja di sini. Ya, GTK Belajar Kemendikbud.go.id. Ini cara mencari nomor UKG Bapak Ibu semuanya yang dengan syarat harus sudah ada di Dapodik. Apabila Bapak Ibu tidak terdata di Dapodik, maka silakan hubungi operator sekolah. Ya. Kemudian nanti tinggal cek aja di GTK Belajar Kemendikbud.go.id. Seperti apa tampilannya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita berkunjung ke website GTK Belajar Kemendikbud.go.id. Nah, di sini ada dua menu. Yang pertama pencarian data GTK. Ya, jadi Bapak Ibu harus punya nomor UKG dulu. Itu paling dasar sekali. Ya, kemudian kita lanjut. Nah, masukkan nama provinsi dan masukkan nama provinsi dan kota Anda. Ini nanti di bagian sini. Masukkan nama. Atau NUPTK juga bisa kemarin dari info GTK ya. Kemudian provinsinya baru cari. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini data Bapak Ibu.
Nah, tinggal mencocokkan aja subminkelnya yang mana, nama Bapak Ibu yang mana. Kemungkinan kalau seluruh Indonesia ini kan ada nama yang double gitu. Kita cocokkan lagi dengan MPTK-nya, subminkelnya terutama ya. Kita cocokkan, berarti nanti di situ sudah tertera itu nomor UKG kita, seperti ini. Nah, ini kita salin aja, atau kita simpan, atau kita screenshot, atau kita foto. Terserah cara Bapak itu bagaimana caranya, biar supaya ini bisa tersimpan di kita. Kemudian setelah itu kan kita sudah punya nomornya nih ya, nomor UKG-nya. Nah, kemudian kita masuk registrasi akun SIM PKB. Ini yang langkah kedua ya. Langkah kedua setelah punya nomor UKG, registrasi akun SIM PKB. Bapak Ibu bisa masuk ke sini juga ya, GTK belajar kemendikbud.go.id. Nah, tadi kan ada dua. Ini yang pertama pencarian data GTK apabila kita belum tahu nomor UKG kita. Kemudian setelah tahu, kita registrasi akun GTK. Di sini diklik Bapak Ibu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya silakan lengkapi data nomor peserta UKG. Sini ya. Kemudian tanggal lahir serta klik konfirmasi saya bukan robot. Nih ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika sudah silakan klik tombol register. Nah, mudah ya. Kemudian nanti di sini cetak dan setuju, di sini diklik. Lakukan konfirmasi registrasi akun dengan klik tombol setujui dan cetak. Sini ya Bapak Ibu akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian setelah itu nanti kita akan mendapatkan di sini akun kita, akun dan passwordnya. Ya. Lakukan cetak dokumen pemberitahuan akses layanan dengan klik tombol save atau simpan. Tombol berwarna biru sesuai pengaturan browser Anda. Sini nanti. Kemudian sudah kita simpan. Ini disimpan baik-baik Bapak Ibu biar enggak ribet minta reset password. Ketua MGMP ini biasanya yang ribet nih. Kita lanjut. Nah, itu untuk mendapatkan akun SIM PKB-nya. Ya, kemudian nah, bagaimana mendaftar ke jadi guru penggerak ya? Saya langsung action aja. Sebentar. Oke, ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke, dari sini ya. Kita klik aja di sini SIM PKB. Oh, sorry. Saya pakai akun yang satunya. Oke, kita klik aja di sini SIM PKB. Nah, ambil login SIM PKB. Nah, di sini Bapak Ibu ketik yang tadi yang sudah disimpan dalam bentuk PDF tadi yang sudah kita download, nanti kan di situ ada akunnya. Akunnya akan seperti ini, nomor ukg@guruku.id. Ya, kemudian kata sandinya nanti di bagian yang sudah kita download tadi dalam bentuk PDF itu ada kata sandinya. Bapak Ibu masukkan kemari. Ya, baru kita masuk. Nah, ini adalah akun saya Bapak Ibu. Nanti fotonya ini bisa diganti. Kemudian di sini kan saya sebagai sekretaris MGMP, jadi bisa mengelola anggota-anggota yang masuk dalam komunitas MGMP PAI Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, di sini ada titik 3 Bapak Ibu. Di titik 3 inilah program-program yang ada di SIM PKB. Ya, yang ada di SIM PKB. Nah, kita pilih guru penggerak. Nah, guru penggerak ini nanti dilihat yang untuk untuk tahap 7 ya. Tahap 7 itu dicek lagi Bapak Ibu apakah Kabupaten Bapak Ibu ada di dalamnya. Nah, disinilah dia Bapak Ibu untuk setelah kita daftar, kemudian kita nanti ada esainya Bapak Ibu. Ini saya nggak bisa buka ya karena saat ini saya
sedang berada di seleksi tahap 2. Jadi tinggal menunggu pengumuman apakah ini nanti lulus atau tidak. Mohon doanya. Nah, di sini juga nanti untuk simulasi mengajarnya, ini tahap 2 ada simulasi mengajar sama seleksi wawancara. Ya, jadi tahap satunya apa sih gitu ya? Tahap satunya itu tentang esai ya. Oke. Itu mungkin dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bingung nggak? Silahkan ditanyakan, masih ada waktu saya, Pak Taufik. Silakan Bapak Ibu hidupkan mic-nya. Jadi yang pertama itu nomor UKG dulu ya, harus ada ya. Nomor UKG, kemudian baru masuk kepada SIM PKB. Ya, masuk ke SIM PKB baru nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di SIM PKB tadi. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Atau saya kecepatan ini menjelaskannya? Oh iya, mungkin nanti kita Assalamualaikum. akan bantu nanti rekamannya kita share. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya Pak, silakan. Dengan Bapak siapa? Izin Pak Ketua sama ya, okay. Bu Eli, saya Rizky. Iya Pak. Dari Tapteng. Di angkatan ini di SIM PKB untuk pendaftaran guru penggerak itu kan ada menjawab esai Bu Eli. Iya. Iya. Ya, apakah esai di situ berpengaruh ketika kita mendaftar jika kita jawabnya? Karena soalnya saya rasa ya agak susah sedikit gitu. Tapi saya tengok di situ kan karena pakai target 1000 kata, saya rasa bisa aja kalau di karang-karang kan gitu. Tapi apakah pengaruh nanti, apakah dibaca sama yang apa? Yang ini ya, yang nyeleksi ya? Iya, yang menseleksi ya, gitu. Menseleksi. Oke, itu aja sih saya rasa ya Ibu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Saya jawab sedikit, mungkin nanti bisa diteruskan Pak Taufik atau Bu Elvi ya. Mereka berdua sudah jadi guru penggerak nih. Kalau saya calon pun belum gitu ya. Sejauh ini sangat berpengaruh sekali esai yang kita masukkan ke dalam program guru penggerak ya. Kemudian gimana sampai 1.500 kata sampai 1.000 kata gitu. Istilahnya kalau kita orang Batak bilang apa? Markombur aja lah di dalam itu. Walaupun kadang kaidah bahasanya nggak sesuai dengan EYD, banyakin kata sambungnya, banyakin kata yang double gitu kan sampai mencapai ini. Kadang gini juga mau di paragraf pertama kita sudah cerita, di paragraf berikutnya kita cerita lagi. Diulang lagi sampai, tapi itu pasti dibaca Pak, itu dibaca karena itu bagian dari seleksi ya. Setelah kita lulus nanti esai, kita akan masuk pada seleksi wawancara dan simulasi mengajar, itu pasti dibaca. Mungkin Pak Taufik ada tambahan? Mungkin Bu Eli bisa nanti kita tambahkan, tapi di dialog nanti ya. Izin Bu Eli, kita masuk ke Bu Elvi. Siapa? Silakan Bu Elvi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin. Mau tanya Bu Eli? Nanti kita di sesi tanya jawab aja ya. Oke. Oke, siap, ditunggu. Silakan Bu Eli untuk ke Bu Elvi, dipersilakan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya Bapak Ibu. Nah ini lebih menarik lagi karena Ibu ini sudah guru penggerak sama kayak Pak Taufik. Lebih wah lagi pengalamannya selama 9 bulan. Kalau kita 9 bulan mau melahirkan ya. Kalau ini langsung jadi guru penggerak. Silakan Bu Elvi. Wah, saya salah tulis namanya. Mohon maaf ya. Kemarin saya tulis Bu Elvi ya, di apa? Di player. Silakan Bu Elvi. Baik. Kok gelap ya?
Ya, baik. Oh, tidak benar nama itu ya. Oke, silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semua yang telah meringankan waktunya untuk berbagi bersama di ruangan virtual ini. Baiklah, di sini saya diberikan kesempatan sama Pak Taufik untuk berbagi sedikit pengalaman saya ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak. Saya alumni program pendidikan guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Serdang Bedagai. Dan alhamdulillah pada saat itu kami ada 25 orang dan saya satu-satunya guru PAI bergabung dengan guru-guru umum dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian lama program pendidikan guru penggerak itu 9 bulan, seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi. Tapi setahu saya Pak Taufik, yang angkatan 1 sampai angkatan 4 itu 9 bulan. Di angkatan kelima itu kalau tidak salah itu nanti insya Allah bagian orang Bu Eli. Bu Eli angkatan kelima ya. Insya Allah itu nanti 6 bulan pendidikannya. Jadi lebih singkat. Angkatan kelima seterusnya itu 6 bulan. Hilang suaranya Bu Elvi. Hilang ya? Oke, sudah. Oke. Jadi adapun pola belajar selama 9 bulan itu ada 2 macam. Yang pertama daring. Daringnya itu dari LMS. LMS-nya nanti melalui SIM PKB juga. Kemudian secara luring yaitu lokakarya. Lokakarya itu biasanya jeda waktunya sebulan sekali sesuai dengan selesainya modul yang telah dibahas di ruangan virtual. Kemudian sebelum lokakarya nanti ada pendampingan dari pengajar praktik. Nanti akan turun langsung ke sekolah kita melihat secara langsung apa aksi nyata yang udah kita lakukan di sekolah. Kemudian nanti dilanjut dengan lokakarya. Biasanya itu di hotel-hotel terdekat yang ada di daerah kita. Kemudian selama mengikuti program pendidikan guru penggerak, kita banyak berkenalan dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin selama ini belum pernah kita sentuh. Nah, setelah kita mengikuti program ini, mau tidak mau kita harus akrab dengan beberapa aplikasi. Yang pertama itu Drive, kemudian YouTube, Google Site, dan lain-lainnya. Nah, ketika ini nanti digunakan ketika kita memberikan tugas-tugas kepada kepada fasilitator kita. Nanti kita memang diberikan kebebasan. Kita memilih dalam bentuk apa tugasnya, apakah dalam bentuk video atau dalam bentuk tulisan dan lainnya. Kemudian testimoni saya selama mengikuti program guru penggerak luar biasa, banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Memang awalnya repot, di awal itu bisa nggak ya seperti itu, karena membayangkan tugas-tugas yang harus diselesaikan selama 9 bulan. Tapi ternyata setelah dilalui selama sebulan, waktu di sebulan pertama itu aja, waktu kita menyesuaikan waktu dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Setelah itu enjoy. Bahkan saat ini setelah tidak mengikuti PPGP lagi, rindu dengan tugas-tugas, tagihan tugas-tugas. Dan walaupun banyak tugas, tetap menyesuaikan dengan hari libur. Nah, ketika hari libur, tanggal merah itu ada liburnya. Seperti itu. Dan tugas-tugas itu pun disesuaikan dengan jenis tugasnya. Kalau dia terlalu agak berat tugasnya, nanti itu mungkin dikasih waktu 3 hari, bahkan seminggu. Kalau tidak terlalu berat, mungkin 1 hari. Kita diberi batas waktu biasanya itu sampai jam 12 malam. Begitu.
Nanti kita akan berkenalan dengan nanti fasilitator itu secara daring dari luar provinsi. Nanti sebulan sekali setiap ada modul, nanti kita akan berkenalan dengan instruktur. Kemudian di daerah kita didampingi oleh pengajar praktik. Jadi para pengajar praktik itu mendampingi 5 orang calon guru penggerak. Seperti itu. Jadi jika ada kendala-kendala kita bisa berkonsultasi dengan pengajar praktik kita atau dengan ibu fasilitator kita. Jadi banyak sekali yang didapat, ilmu, pengalaman, juga teman-teman yang luar biasa. Nah, dalam pendidikan ini kita ada nanti 3 modul yang dibahas. Dalam 3 paket modul yang dibahas. Paket pertama itu ada 4 modul, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2 kita membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Ini dibahas kurang lebih selama 2 minggu. Kemudian di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kemudian di modul 1.4 tentang budaya positif. Selesai 1 paket, maka kita lanjut dengan pendampingan oleh pengajar praktik. Kemudian selama 1 minggu pendampingan, kemudian dilanjut dengan lokakarya. Masuk modul kedua, itu ada 3 paket kedua, itu ada 3 modul. Yang pertama tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, betul yang dikatakan Pak Taufik tadi, bahwa jantung daripada materi pendidikan guru penggerak ini adalah di pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di modul 2.2 itu ada pembelajaran sosial emosional. Kemudian di 2.3 itu ada coaching. Setelah itu, setelah selesai pendampingan, selesai lokakarya, kita akan ada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Modul 3.2 itu ada pemimpin pengelolaan sumber daya. Kemudian modul 3.3 pengelolaan program-program yang berdampak pada murid. Nah, saya tadi lupa. Jadi kita ini lokakaryanya 9 bulan berarti 9 kali lokakarya. Jadi mungkin nanti di angkatan kelima ada 6 bulan berarti 6 kali lokakarya. Seperti itu. Setelah itu di saat lokakarya biasanya itu kan kita langsung panitianya langsung dipegang oleh P4TK. Kalau untuk Sumatera Utara itu P4TK yang pegang itu Penjas BK langsung dari Bogor. Mereka akan bertemu dengan kita setiap mengadakan lokakarya. Nah, nanti kita akan diberi beberapa fasilitas, yaitu kuota internet. Jadi, Bapak dan Ibu tidak usah takut terkuras kuotanya karena Jimit ya, Jimit. Kalau di guru penggerak itu Jimit. Karena itu nanti akan diganti saat lokakarya. Kemudian juga nanti ada transport dari panitia. Kemudian kalau kemarin kami itu setiap lokakarya ada antigen, nanti biaya antigen juga diganti. Halo. Ya, halo. Nah, seperti itu. Jadi mungkin untuk sementara itu dulu ya, Bu Eli ya, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Elvi atas pemaparannya. Jadi menurut pengalaman beliau nih di bulan-bulan pertama aja yang repot ya. Bulan berikutnya nyaman. Malah kalau nggak ada tugas kecarian gitu. Pengen repot lagi. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan bertanya. Mungkin dari Pak apa tadi? Pak Muslih Rija dari Bali. Ya, bentar ya Bu Eli, kita lihat Jambotnya tadi. Ya. Di mana tadi Jambot? Bapak dan Ibu ya. Baik, silakan Bu Eli dikomentari dulu. Saya cari dulu dalam hitungan. Baik, ini juga ada pertanyaan ya. Iya. Sebentar. Kita lihat dari kolom chat. Ya, silakan dikomentari dulu Bu Eli.
Oke. Belum ada pertanyaan ini. Ya, Saya tahu ada yang mau bertanya langsung? Saya Beli. silakan. Ya, silahkan. Saya boleh. Pak Musli dulu, yuk. Jauh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu guru-guru hebat ini, GPAI hebat semuanya ini, Masya Allah. Pak Taufik, Bu Elvi, Bu Eli, yang sudah lama Ya, tidak makasih. ketemu di virtual ini. Sangat merindukan. Terima kasih nih diberi kesempatan. Yang pertama sangat luar biasa ini. Ustadz Taufik sama Bu Elvi. Bu Eli udah masuk guru penggerak juga ya? Belum lulus seleksi. Oh iya. Doakan, Ge. Mudah-mudahan. Nah, ini yang pertama ini tipsnya dulu yang sudah lulus ini Pak Taufik sama Bu Elvi kan sudah pernah mengikuti itu. Yang pertama itu tipsnya biar lulus Bu Eli. Karena Bu Eli sudah masuk tapi belum dipanggil juga. Saya tertarik karena kayaknya asik sekali ini karena yang GPAI yang harus mulai IT harus mengikuti kayaknya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Ustadz Taufik kan sudah pernah mengikuti itu kan pendampingan itu kan yang apa istilahnya? Yang mendampingi guru penggerak itu apa, Pak? Pendamping Pengajar praktik. Pengajar praktik. biasa disingkat dengan PP, Pak. PP. TP ya, pengajar praktik. Pengajar. Nah, itu nanti ini baru mengandai-andai kalau kita lulus gitu ya. Kalau GPAI samanya GPAI, nah itu yang mendampingin apa memang ada khusus dari guru apa TP ya itu tadi Ya. yang khusus spesial juga GPAI apa memang juga umum? Karena saya perhatikan pernah pengalaman teman-teman itu ketika jadi guru penggerak yang guru pendampingnya itu malah dari jenjang TK seperti itu. Itu Ya, yang kedua. Terus yang ketiga mungkin bisa diberikan inilah ilmunya biar bisa mengikuti tuntas dalam kegiatan guru penggerak. Insya Allah seperti itu sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin ya Bu Eli, langsung saja ya. Siapa? Nanti mohon Bu Elvi menambahkan. Mungkin saya akan memberi komentar tadi pertanyaan dari Pak Apa tadi yang pertama tadi Bu yang terpotong terkait dengan apa narasi-narasi itu yang apa namanya? Esai. Ya, esai. Jadi begini Pak, terkait dengan esai itu kita jangan menganggap remeh ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena nanti akan kelihatan dengan waktu yang sangat singkat kita diminta untuk menulis karakter yang begitu banyak. Memang pengalaman saya dulu Pak, itu memang saya melihat tidak rasional. Artinya yang tidak rasional adalah antara waktu yang diberikan dengan karakter apa namanya yang harus dituliskan itu tidak realistis begitu. Mungkin kalau bahasa sederhananya beginilah saya sederhanakan. Kita dikasih waktu 1 menit, tapi disuruh nulis katakanlah mengarang 1 lembar, kira-kira begitu. Kira-kira begitulah ya perbandingannya ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu sebenarnya adalah merupakan bagian daripada penilaian. Jadi akan kelihatan orang yang selama ini malas menulis. Nah, kalau nanti dia menganggap sepele dan dia buat saja mungkin setengah paragraf, 1 paragraf, mungkin itu jadi pertimbangan dianggap ya literasinya lemah. Kenapa? Orang yang sanggup mengarang, orang yang sanggup menulis, itu biasanya pasti dia rajin membaca, itu pasti. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, jangan diabaikan. Tetapi Bapak dan Ibu, saya pengalaman saya ya, tapi ini pengalaman nakal ya. Kalau Bapak Ibu memang nggak sanggup, bolehlah dicontoh pengalaman nakal saya. Gini Bapak dan Ibu. Ketika kita ditanya tentang katakanlah sesuatu, katakanlah apa gitu ya, tentang proses pembelajaran, bagaimana langkah-langkah pembelajaran Anda
di dalam kelas gitu kan. Sementara waktunya terbatas. Saya sebenarnya bisa Bapak dan Ibu menulisnya. Mungkin 10 lembar juga bisa. Tapi dengan waktu yang sangat singkat, saya menganggap itu tidak realistis. Maka saya menjawab dengan bahasa saya, Bapak dan Ibu. Di paragraf pertama saya jawab dengan bahasa saya. Lalu di paragraf kedua saya jawab dengan bahasa saya. Paragraf kedua itu harus ada kaitannya Bapak dan Ibu dengan paragraf pertama. Karena nanti akan ketahuan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu paragraf 1, pertanyaannya tentang proses langkah-langkah pembelajaran di kelas, Bapak Ibu buat misalnya paragraf 1 tentang katakanlah mengabsen siswa, memberi pengantar, menyampaikan tujuan pembelajaran. Tiba-tiba di paragraf berikutnya Bapak Ibu bicara tentang katakanlah tentang kegiatan ekskul. Nah, itu pasti ketahuan. Ya Bapak dan Ibu, maka triknya Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengambil di internet, tapi ini contoh yang tidak pantas untuk tidak pantas ditiru. Tetapi karena kondisinya sangat terpaksa, maka Bapak dan Ibu ketikkan saja satu kata yang ada di kepala Bapak dan Ibu, tapi kata itu terkait dengan lanjutan dari paragraf sebelumnya Bapak dan Ibu. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Supaya apa? Supaya tidak kelihatan kita itu nyontek. Misalnya paragraf terakhir misalnya tentang katakanlah kegiatan inti ya Bapak dan Ibu. Lalu Bapak ketik di Google Bapak Ibu kegiatan inti pembelajaran. Nah, ya. Nah, sebenarnya itu tidak boleh karena Bapak Ibu kan copy paste. Tapi supaya guru PAI banyak yang lulus ya nggak apa-apa lah Bapak dan Ibu. Jadi masukkan saja ke situ. Yang penting Bapak Ibu sebenarnya bukan karena Bapak Ibu nggak bisa ya, tapi karena keadaan yang mendesak Bapak dan Ibu untuk itu tips dan trik Bapak dan Ibu. Jadi itu yang saya kira pengalaman saya. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu itu dikosongkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu bisa dengan cepat dan kemudian antar paragraf saling terkait, saya kira itu cukup bagus Bapak dan Ibu ya. Kemudian Pak Eli, berikutnya tadi dari Pak tadi? Mohon maaf, saya nggak melihat nama beliau tadi. Dari Pak Muslih. Ya, Pak Muslih, terima kasih. Pak Rija. Ya, Pak Rija, karena saya sedang share screen, jadi nama tidak kelihatan. Yaitu terkait dengan apa tadi ya, Bu Eli? Triknya, ini biar lulus. Kemudian pengajar praktik siapa yang mendampingi? Ya, supaya Bapak dan Ibu lulus, tentu tadi yang saya sampaikan itu adalah bahagian dalam tanda kutip ya, itu bagian trik dan tipsnya, karena itu pengalaman ya, pengalaman saya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu lulus administrasi, ya, jadi Bapak dan Ibu nanti akan ada wawancara dan praktik mengajar. Ya, tolong Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu di wawancara dan praktek ini pastikan Bapak dan Ibu apa yang Bapak Ibu tulis itu jangan berbeda dengan apa yang Bapak Ibu jawab di wawancara. Ya Bapak dan Ibu saya ulangi, jangan sampai apa yang ada Bapak Ibu isi di esai tadi itu ya berbeda dengan jawaban Bapak Ibu ketika wawancara. Apabila terjadi perbedaan antara esai dengan jawaban Bapak dan Ibu, itu menunjukkan bahwa ada masalah di sana. Kalau Bapak dan Ibu ada masalah, jangan-jangan berarti Bapak dan Ibu tidak sungguh-sungguh dan tidak punya kapasitas untuk memenuhi persyaratan sebagai calon guru penggerak. Jadi itu pastikan ya di saat Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Wawancara itu Bapak Ibu nggak akan ditanya Permendikbud PP nomor 40 tentang apa, regulasi tentang ini, jangan khawatir, tidak akan ditanya. Tapi Bapak dan Ibu kalau bisa itu Bapak Ibu sebutkan di dalam wawancara itu jauh lebih bagus. Saya merasa optimis jika Bapak Ibu di dalam wawancara itu menyebutkan PPPP itu, karena Bapak dan Ibu pasti dianggap orang yang sudah paham tentang regulasi. Tapi nanti yang ditanya Bapak dan Ibu, apa motivasi? Ya, motivasi Bapak dan Ibu. Apa tujuan kira-kira begitulah. Ya, apa motivasinya apa? Dan kemudian bagaimana Bapak dan Ibu mengajar di kelas?
Nah, itu Bapak dan Ibu harus betul-betul betul-betul jawab dengan usahakan jawabnya jangan pendek. Karena kalau Bapak Ibu jawab pendek, nanti kelihatan Bapak dan Ibu nggak menguasai materi, dan nanti akan muncul mungkin pertanyaan-pertanyaan baru, dan pertanyaannya lebih banyak jadinya kan.